adik-adik, welcome back to Gilgal Kids. Aku tuh hari ini excited banget nih adik-adik. Karena kita sudah menuju bulan apa? Desember. Dimana di bulan ini kita akan merayakan Natal nih. Wah, excited banget ya. Aku tuh udah bayangin bakal banyak film-film bagus. Akan ada kue-kue yang lucu. Terus kalau di mall-mall suasananya udah mulai Natal. Jadi nanti banyak pohon Natal yang tinggi banget. Nah, tapi sebelum kita excited untuk Natal itu, aku juga gak mau kalah excited untuk ibadah kita pada hari ini nih. Hari ini kita masih dalam seri kita Because of Jesus. Tapi kira-kira akan belajar tentang apa ya di seri kita kali ini? Maka dari itu aku mau minta adik-adik untuk ikut ibadah dari awal sampai akhir. Jangan cuma ikut awalnya doang, jangan juga cuma ikutin tengahnya doang. Apalagi ikutin akhirnya doang ya. Jadi ikutin dari awal sampai akhir. Dan sehabis ini aku juga mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri bersama-sama. Karena kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan terlebih dahulu ya. Dalam hitungan ketiga kita mau katakan Gilgal Kids, here we go. Oke? Siap? 1, 2, 3. Gilgal Kids, here we go. Happy Sunday semuanya. Yuk kakak ini mau ajak kita semua untuk memuji Tuhan sama-sama. Kakak ini mau ngajak kita untuk belajar lagu ibadah ini sama-sama ya. Kakak ini mau ngajak kita untuk nyanyi I Got Love from Jesus Christ. Nyanyi sama-sama yuk. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul.
fairy tale. It's not made up. Jonah was in the whale for 3 whole days. 1, 2, 3. The greatest treasure, the words God's people wrote. It's in the Bible where Noah built a boat. And it's rain and rain. See the rainbow. The rainbow's in the sky to show God's promises are true. The rainbow's in the sky to show the world it's the only way for your everyday. Sekali lagi sama-sama dari awal ya. It's not a secret, it's not a fairy tale, it's not made up. Jonah was in the whale for 3 whole days. 1, 2, 3. The greatest treasure, the words God's people wrote. It's in the Bible where Noah built a boat. And it's rain and rain. Sama-sama. The rainbow's in the sky to show God's promises are true. The rainbow's in the sky to show the world is the only way. The rainbow's in the sky to show God's promises are true. The rainbow's in the sky to show the world is the only way for your everyday. Kakak ini mau dengar suaranya lebih kencang lagi semuanya ya. Sama-sama bilang the rainbow. The rainbow's in the sky to show God's promises are true. The rainbow's in the sky to show the world is the only way. One more time. The rainbow's in the sky to show God's promises are true. The rainbow's in the sky to show the world is the only way. The rainbow's in the sky to show God's promises are true. The rainbow's in the sky to show the world is the only way for your everyday. Is the only way. Tepuk tangan sama-sama yuk. Adik-adik, Kakak Yunik mau ngajak semuanya lebih sungguh-sungguh lagi untuk menyanyi buat Tuhan. Kakak Yunik mau ajak kita sama-sama untuk nyanyi lagu ini sama-sama dengan sungguh-sungguh dari hati kita untuk Tuhan Yesus. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Katakan ku aman. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
Biar semua pujian, penyembahan yang kami naikkan hanya menyenangkan hatimu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Luar biasa. Keren banget nih, karena kita tadi sudah memuji dan menyembah nama Tuhan. Keren banget. Nah, adik-adik, kita mau memulai dengan hal-hal yang seru. Oh, aku tahu. Kita hari ini mau menggantikan seseorang yang seharusnya ada di sini. Siapakah dia? Siapakah dia? Oke, adik-adik, kalau biasanya pada waktu sesi eksperimen ada satu sosok profesor ya yang ada jenggotnya itu loh. Yang begini. Enggak, namanya Begini. siapa tuh? Yang pakai. Nah, ya adalah pokoknya. Nah, hari ini karena beliau berhalangan, makanya kita yang menggantikan. Lagi ini ya, lagi sibuk ya. Lagi sibuk. Sama banyak profesor. Betul, namanya di profesor pasti banyak banget kegiatannya ya. Nah, kalau gitu kita nggak usah lama-lama lagi ya. Hari ini aku sudah membawa bahan eksperimen kita yang berhubungan dengan cairan. Wah, kira-kira Kak Cindy bisa nebak? Hari ini kayaknya jadi profesor. Enggak dong, aku tetap jadi Kak Herni. Aku tetap jadi Kak Herni. Nanti profesornya biar satu aja udah ya. Oh, oke. Baik. Oke, kira-kira bisa nebak Kak Cindy? Yang Cairan. berhubungan dengan cairan. Sirup dong. Kan Bukan eksperimen sih. dong. Kan tapi warnanya beda-beda tuh. Iya sih, bener juga sih ya. Tapi bukan sih. Bukan. Udah aku kasih lihat aja. Oh iya boleh. Kalau ditebak-tebak nanti sampai 1 jam tidak selesai tuh. Sirup Nah, toh. bukan Kak. Sirup jeruk. Adik-adik, ini adalah sebotol minyak. Minyak, kita- ini minyak Kak. Eksperimen mau goreng-goreng apa nih? Iya, sebenarnya enak ya buat goreng nugget, goreng apa lagi kentang ya. Lalu ini adalah sebotol apa ini? Air. Air pinter. Kirain minuman bersoda itu. Bukan, ini air ya, ini air, ini adalah minyak. Nah, hari ini kita akan melakukan sesuatu yang seru. Bener nih seru nih. Seru dong, harus Seru banget nih. Gilgal Kids itu selalu seru Kak. Nanti aku pasti seru deh. Ya, pasti seru Aku harus pokoknya. ngapain nih Kak Herni? Jadi, yang pertama kita lakukan adalah kalau adik-adik di rumah mau ikut coba juga, tapi harus dipastikan ya dengan pendampingan dari orang yang lebih tua ya, dengan orang tua atau dengan suster mungkin, atau ya dengan siapapun yang lebih dewasa lah. Nah, Betul. adik-adik perlu siapkan sebotol air seperti ini, lalu sebotol minyak. Airnya nggak usah penuh-penuh. Kenapa? Karena sekarang aku mau minta tolong Kak Cindy untuk bisa isi air ini, botol air ini dengan minyak. Berapa banyak nih Kak? Kira-kira aja Kak. Kira-kira aja. Ya. Nanti bilang stop ya. Ya oke, sip. Tapi Kita- jangan tiba-tiba. kaget Oh iya, nanti. oke. Ntar aku aba-aba 1, 2, 3 ya. Oke. Oke, yuk. 1, 2, 3 diisi. Nah, ini kita isi dulu tuh minyaknya. Dia udah bulir-bulir. mulai- Tuh, minyaknya udah mulai masuk ke dalam botol. Dia udah mulai bertemu dengan air-air yang ada di dalam. Air itu jamak apa? Air. Oke, bertemu dengan si air lah pokoknya. Udah? Oke, boleh. Stop. Nah, ini sekarang kita tutup. Terus, tahu nggak yang perlu kita lakukan selanjutnya? Nggak diminum kan? Oh, enggak, jangan. Sakit perut Kak, jangan diminum ya adik-adik, tolong ya. Berarti nggak boleh tuh. Nggak boleh. Iya, ini kita perlu shake. Shake sekencang-kencangnya, mungkin kurang lebih 10-12 kali Kak. Kak Cindy bisa nggak? Kira-kira shake. Oke. Shake yang 1, 2, 3. Kita shake yang kencang. Yang kencang Kak, ayo Kak. Yang pede Kak, yang pede. Ayo kamu pasti bisa. Ayo. Kak Cindy. Lagi. Ini udah berapa? Nggak hitung lah. Oke. Udah anggap aja nih udah 9, 10, 11, 12. Stop. Nah, Wow. ini Campur ya? Iya. Dia sudah mulai menyatu ya. Warnanya jadi masih bening nggak Kak? Tadi kan airnya bening ya adiknya Keruh. ya. Keruh. Nah, ini keruh karena dia bercampur dengan minyak. Nah, setelah ini akan ada sesuatu lagi yang terjadi. Kita tunggu beberapa saat. Oke, kita tunggu dulu ya adik-adik.
Oke. Kalau kasih dilihat, kira-kira apa yang terjadi setelah kita kocok tadi terus kita diamkan? Ternyata nggak misah tuh adik-adik. Nggak misah, nggak gabung maksudnya. Jadi dia misah lagi ya. Iya. Dia misah lagi. Karena tadi aku beneran loh, Kak Erni udah Tadi sekuat aku tenaga loh. Sekuat tenaga. Gitu Tadi aku sampai yang kayak ya, tangannya capek, kepala juga pusing gitu kan. Tapi pada saat di shake, dia nyatu ya Kak Cindy ya. Minyak sama airnya itu nyatu. Tapi ternyata setelah didiamkan, dia mulai kepisah. Nah, kira-kira Kak Cindy sama adik-adik di rumah ngerti nggak maksudnya gimana? Eksperimen kita untuk pelajaran kita hari ini. Bingung. Adik-adik di rumah juga pasti bingung kan? Nah, aku bantu jelasin ya. Kita ibaratkan diri kita itu sebagai minyak. Seringkali kita sudah blend ya dengan air. Air ini nih adalah lingkungan sekitar, teman-teman sekolah, keluarga, teman-teman di gereja, orang-orang yang ada di sekitar kita lah pokoknya. Nah, kita itu kan seharusnya bersatu dengan mereka ya, karena kan Tuhan mau kita hidup di dalam kelompok ya, hidup di dalam keluarga yang baik, ada di komunitas dan sebagainya. Tapi tidak bisa kita pungkiri nih Kak Cindy, ada kalanya di mana kita ngerasa kita sendirian. Sama seperti si minyak ini, dia nggak nyatu sama air ya Kak Cindy ya. Dia nggak menyatu dengan air, kenapa? Karena merasa sendirian, merasa berbeda, merasa kayak kesepian gitu Kak. Merasa terpisah, nggak belong to the society gitu kali ya bilangnya ya. Nah, padahal sebetulnya Tuhan mau kita ngapain? Kita bisa bersatu di dalam sini. Nah, sekarang hari ini kita mau belajar nih Kak Cindy, bagaimana untuk kita bisa mengatasi perasaan sendirian ini. Kita mau belajar bahwa ternyata ada caranya untuk kita bisa tidak lagi merasakan hal-hal seperti itu. Oh gitu. Tapi kalau udah begini, kita hari ini mau belajar dari firman Tuhan yang mana tuh? Nah, kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab yang luar biasa. Dia itu bisa melakukan mujizat. Wow. Dia itu luar biasa banget. Pokoknya, kira-kira bisa tebak gak siapa? Siapa ya kira-kira ya? Apa ya? Karena aku juga udah penasaran banget, mendingan kita nonton bareng-bareng ya adik-adik ya. Iya, yuk kalau gitu kita nonton sama-sama video berikut ini. Ayo. Stories of the Bible. Jesus prays in Gethsemane. This is Jesus. Heyo! Who is the Son of God and the Savior of the world. While Jesus was on earth, he taught everyone about God's love and healed people from their sickness. He did many miracles like calming storms and even raised people from the dead. Wahoo! Jesus was in Jerusalem with his disciples for the Passover. Passover was a festival that the Jewish people had celebrated since the time of Moses, when God brought his people out of Egypt. Jesus knew the time had come for him to die, as the scriptures had said long ago. So he went with his disciples to an olive grove called Gethsemane. And Jesus said, "Sit here while I go to pray." He took Peter, James, and John with him, and he was very distressed and troubled. He asked them to stay with him and keep watch, meaning he wanted them to stay awake with him. Got it! He went a little farther on and prayed. He cried out, "Abba, Father, everything is possible for you. Please take this cup of suffering away from me. Yet I want your will to be done, not mine." Then an angel from heaven appeared and strengthened Jesus. Then Jesus prayed even harder and was suffering greatly. He went back to his disciples, and they were all asleep. Hello? He said to Peter, "Couldn't you watch with me even 1 hour?
Keep watch and pray so that you will not give in to temptation." And then Jesus left them again to pray, the same as he did before. He went back to the disciples after he had prayed and found them sleeping again. The disciples didn't know what to say. So Jesus went away a third time, praying the same things again. When he went back to his disciples, he said, "Go ahead and sleep. But look, the time has come." For Judas, the disciple who was betraying Jesus, was coming with men to arrest Jesus. Judas showed them who Jesus was, and they arrested him. Jesus was taken and put to death on a cross to save us from our sins. But 3 days later, he rose from the grave. Huh? Heyo! Ah! He is alive. He stayed with his disciples for 40 days and then went to heaven. See ya! God then sent the Holy Spirit to be the helper as God's people go out and tell the good news of Jesus to all the people of the world. Adik-adik, siapa di sini yang pernah merasakan perasaan kesepian, sendirian? Kakak yakin kita semua, termasuk kakak, adik-adik semua dimanapun adik-adik berada, pasti pernah ngerasain yang namanya perasaan kesepian atau sendirian itu. Tahu nggak adik-adik bahwa ternyata perasaan kesepian dan sendirian itu adalah sesuatu yang wajar. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun pernah mengalami yang namanya perasaan kesepian dan sendirian. Seperti yang kita lihat di video yang tadi, bahwa Tuhan Yesus mengalami kesepian, mengalami sendirian ketika apa? Ketika dia ada di Taman Getsemani. Pada saat itu adalah masa-masa sebelum dia ditangkap untuk diapa? Untuk disalibkan. Tuhan Yesus merasakan perasaan sendirian padahal dia ada di tengah-tengah orang banyak. Dia ada di tengah-tengah saudara-saudaranya atau sahabat-sahabatnya, yaitu siapa? Murid-muridnya. Tapi Tuhan Yesus tahu bahwa sekalipun dia merasakan perasaan tersebut, dia selalu punya satu pribadi yang ada bersama-sama dengan dia, yang setia menemani dia. Siapa? Bapa yang di sorga. Tuhan Yesus tahu walaupun secara hati dia ngerasain perasaan-perasaan itu, tapi Bapa yang di sorga adalah Bapa yang setia. Tuhan Yesus bisa berdoa. Tuhan Yesus berdoa, dia minta biar Bapa yang di sorga menguatkan hatinya. Adik-adik, kalau kita mungkin pada saat kita ada di tengah-tengah orang banyak, ada di tengah-tengah teman-teman kita, ada di tengah-tengah keluarga kita, tapi kita merasakan perasaan kesepian itu, adik-adik tahu nggak? Sebenarnya kita itu nggak pernah benar-benar sendirian. Kita itu nggak pernah benar-benar kesepian. Kesannya mungkin nggak ada orang yang peduli, nggak ada orang yang sayang. Tapi faktanya adalah Bapa yang di sorga selalu sayang sama adik-adik. Bapa yang di sorga selalu peduli sama kita. Bapa yang di sorga adalah Bapa yang setia. Dia yang menolong ketika Tuhan Yesus merasakan perasaan-perasaan itu, dia juga yang mau menolong kita ketika kita merasakan perasaan yang sama. Jadi ketika adik-adik mulai merasakan, aduh kok aku sendiri, aku kok sepi, aku kok kayaknya nggak ada yang peduli, aku kok kayaknya nggak ada yang sayang, nggak ada yang mengerti. Adik-adik selalu bisa apa? Bisa berdoa. Adik-adik selalu bisa berseru, panggil nama Bapa, panggil nama Tuhan Yesus. Aku perlu Engkau, tolong aku Tuhan Yesus supaya aku nggak lagi ngerasain kesepian. Penuhi aku dengan kasih-Nya Tuhan, supaya aku bisa merasakan kasih itu dan aku mengerti bahwa aku nggak pernah sendirian. Ya adik-adik, ketika adik-adik mulai merasakan itu, panggil namanya, panggil Tuhan Yesus, tolong saya. Maka adik-adik akan dilepaskan dari perasaan sendirian itu. Kitab dibagi menjadi 2 bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab, sedangkan Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Lalu, bagaimana kita memulai membaca Alkitab?
Kita bisa mulai dengan membuka daftar isi dari Alkitab dan mencari nama kitab yang akan kita baca. Apakah ada di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru? Setelah menemukan nama kitab, langkah selanjutnya adalah mencari pasal dari kitab tersebut. Pasal ditandai dengan angka yang lebih besar. Selanjutnya, kita juga akan mencari ayat yang akan kita baca. Ayat ditandai dengan angka yang lebih kecil. Misalnya, kita akan membaca kitab Yohanes 3 ayat 16. Maka, kita perlu mencari kitab Yohanes di Perjanjian Baru, lalu mencari pasal 3 yang ditandai dengan angka 3 besar, dan ayat 16 yang ditandai dengan angka 16 kecil. Mudah bukan? Mari kita coba sama-sama dengan membaca ayat hafalan kita berikut ini. Adik-adik, kali ini Kakak Herni akan membacakan ayat hafalan untuk kita semua yang diambil dari Kitab Ulangan pasal 31 ayat 8. Kakak Herni akan membacakan dalam versi Bahasa Indonesia Masa Kini atau BIMK. Tuhan sendiri membimbing dan menolong engkau. Ia tak akan mengecewakan atau meninggalkan engkau. Sebab itu janganlah takut atau cemas. Nah, adik-adik, dari ayat hafalan ini kita belajar bahwa Tuhan itu ternyata selalu ada bersama dengan kita. Dia sendiri yang selalu sedia untuk menolong dan menuntun kehidupan kita. Jadi ketika kita merasa kesepian atau sendirian, sebetulnya itu betul-betul cuma perasaan kita aja. Enggak kenyataannya demikian. Karena pada kenyataannya Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Jadi ketika kita mulai merasa kesepian, merasa sendirian, kita bisa berseru, Tuhan tolong saya. Yuk kita baca satu kali lagi. Ulangan pasal 31 ayat 8. Tuhan sendiri membimbing dan menolong engkau. Ia tak akan mengecewakan atau meninggalkan engkau. Sebab itu janganlah takut atau cemas. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai dan sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, Kakak mau mengajak kalian untuk berdoa bersama-sama. Yuk semuanya tutup matanya, lipat tangannya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami diberi kesempatan untuk belajar akan firman-Mu lagi Tuhan. Kalau hari ini kami belajar kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita and we are not alone. Kami tahu Tuhan yang selalu memberkati, Tuhan yang selalu ada untuk kami, dan Tuhan yang selalu menjauhkan kami dari hal-hal yang tidak berkenan. Kami berterima kasih Tuhan akan hal itu, dan terlebih lagi apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita nggak mau meninggalkan Tuhan dan bahkan melupakan Tuhan. Kami mau selalu mengandalkan Tuhan, apapun yang sedang kami lakukan dan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Tuhan seperti Engkau. Haleluya, amin. Parents, jangan lupa juga untuk menonton Parents Guide kita yang ada di YouTube GB Gilgal dan juga Instagram @gilgalkids. Dan juga untuk adik-adik, jangan lupa untuk selalu menyaksikan ibadah kita setiap minggunya ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.